Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli dari GKI Cawang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sapaan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali salah satu bagian dari khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu mengenai kerajaan sorga yang diumpamakan dengan seorang raja yang memberikan kepercayaan kepada 3 orang hamba. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, hambanya yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang terakhir hanya diberi 1 talenta. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu kita ingat kembali, 1 talenta itu sama dengan 34 kg emas dan 6.000 dinar. Jadi kalau 1 dinar upah pekerja pada zaman itu misalnya 50.000 saja, itu bisa dikalikan 6.000 kali 50.000 kurang lebih 300 juta rupiah. Jadi 1 talenta itu sangat berharga. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hamba yang pertama dan kedua, dia mensyukuri kepercayaan yang diberikan oleh juraganya kepada mereka, sehingga mereka antusias, mereka semangat, mereka mendayagunakan talenta itu sehingga mendapatkan laba 100%, 5 talenta dan 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga memiliki pandangan yang berbeda kepada tuannya. Dia menganggap bahwa tuannya itu manusia yang kejam sehingga dia takut, dan akhirnya dia menyimpan talenta itu, dia menggali tanah dan kemudian dia menyembunyikan di dalam tanah. Dan ketika berjumpa dengan tuannya yang sekian lama sudah pergi, pada saat itu hamba yang pertama dan kedua itu antusias, dia menunjukkan hasil kerjanya. Dia sudah bisa berhasil dari 5 talenta dan mendayagunakannya menjadi 10 talenta. Demikian juga yang 2 talenta mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang terakhir, karena menganggap bahwa tuannya itu sangat kejam, maka dia tidak mensyukuri kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rupanya sudut pandang itu menentukan sikap, tindakan, kinerja kita dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat Dia datang kembali di dalam kehidupan kita, maka kata Tuhan Yesus, ada 3 karakteristik hamba yang dimunculkan dalam perumpamaan ini. Tentunya Tuhan berharap kita bisa belajar seperti hamba yang pertama dan kedua, bahwa setiap talenta, setiap tanggung jawab itu adalah anugerah, berkat, kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, yang harus kita pertanggungjawabkan ketika Tuhan datang kembali. Dan perjumpaan dengan Tuhan merupakan sebuah momen yang indah dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Ketika hamba yang pertama dan kedua itu menyampaikan laporannya, maka tuannya itu berkata, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Kau sudah setia kepada hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan, tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupannya. Dan kata Tuhan, masuklah ke dalam kerajaan-Ku, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan sorgawi dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 29 dan 30, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya, kalau dia berlaku dan bertindak seperti hamba yang ketiga itu, yang diberi 1 talenta. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari
kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dan belajar seperti hamba yang pertama dan kedua, antusias, bersyukur terhadap setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, benar, dan tepat. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dari saya.